saya mau mengajak kita sama-sama buka pada bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau sudah temukan, kita akan baca bagian ini bersama-sama. Baik, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, ketika pusat memberikan tema ini, gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak, gereja bukan hanya bicara tentang sebuah organisasi, tetapi gereja juga bicara tentang orang yang ada di dalam gereja itu sendiri. Ada pujian kan anak-anak sekolah minggu yang katakan, gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Ingat-ingat, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah itu dia, gereja adalah orangnya. Gereja tidak hanya berbicara tentang sebuah organisasi, tapi bicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang percaya itu sendiri. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, kenapa orang beriman, orang yang percaya itu selalu dilambangkan seperti pohon korma. Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik dari pohon korma ini. Ketika saya merenungkan, kenapa ya kita ini orang percaya selalu dilambangkan dengan seperti pohon korma. Karena ternyata ada sesuatu yang menarik tentang pohon korma itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana proses menanam daripada pohon korma ini, tentu bukan yang sekarang. Kalau sekarang sudah dikembangkan, sudah ada di Indonesia juga yang sudah tanam pohon korma. Tetapi saya bicara tentang pohon korma yang ditanam di Timur Tengah sana, yang penuh dengan padang pasir. Ketika orang-orang yang ada di sana menanam akan pohon korma ini, dia menggali lubang cukup dalam. Habis itu tidak hanya digali terus ditaruh benihnya di dalam, tidak, tetapi ditindis dengan batu Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca, wow, luar biasa. Tidak hanya digali tetapi ditindis dengan batu. Mengapa demikian? Berbeda dengan ketika kita menanam pohon atau tanaman yang lain. Karena ternyata ada sesuatu yang unik di dalam pohon korma ini. Bicara tentang pohon korma Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Ketika pohon korma itu ditanam, ditindis dengan batu, alasannya adalah supaya pohon korma itu tidak tumbuh ke atas dulu. Kenapa? Tapi dia harus tumbuh ke dalam dulu. Yang namanya tumbuh itu ke atas, masa ke dalam, ke bawah? Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia bertumbuh ke atas, ternyata dia harus bertumbuh ke dalam. Ini yang menarik daripada pohon korma.
Dia ditindis dengan batu, ditutup terus tindis lagi dengan batu. Begitu kuatnya sehingga batu itu menghalangi dia untuk dapat tumbuh ke atas. Sehingga yang terjadi adalah dia harus tumbuh ke bawah, ke dalam. Dan menurut apa yang saya baca Bapak Ibu Saudara, akarnya pohon korma itu bisa puluhan meter bahkan ratusan meter. Kemana? Ke dalam. Kemana itu ratusan meter, puluhan meter ke bawah. Ternyata dia pergi mencari sumber mata air. Jadi kalau orang di Timur Tengah yang tinggal di daerah gurun pasir, untuk tahu bahwa di sini ada air, itu lihat saja pohon korma. Kalau ada pohon korma tumbuh di situ, berarti di situ ada mata air. Puluhan meter bahkan ratusan meter sampai dia dapat aliran air atau sumber mata air itu. Setelah dia mendapatkan air itu yang akan menjadi sumber kehidupan daripada pohon korma ini. Dan setelah dia mendapatkan cukup gizi, barulah dia akan bertumbuh ke atas. Dan tumbuhnya bukan main-main, karena ini ditindis dengan batu. Dia harus tumbuh dengan bersusah payah untuk menyingkirkan batu-batu yang ada di atasnya yang menindisnya, sehingga dia bisa keluar dan akhirnya bertumbuh ke atas. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 92 ayat 13 itu dikatakan di sana, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita diumpamakan seperti pohon korma. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan juga bagian ini, dulu kan belum selengkap saat ini penelitian tentang meneliti hal-hal yang demikian. Belum selengkap seperti sekarang waktu dulu. Tetapi para pemazmur ini mengetahui ketika dia mengatakan orang benar itu akan tumbuh seperti pohon korma. Saya mencurigai dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia tahu? Meneliti, apakah dia harus gali sampai puluhan dan ratusan meter tentang pohon korma ini sampai dia tahu dan akhirnya memberikan dia pengertian? Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-hambanya, termasuk pemazmur ini, untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang pohon korma. Sehingga dia mengatakan melalui ilham Roh Kudus yang ada pada dirinya bahwa orang benar itu akan tumbuh seperti pohon korma. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar tadi bagaimana proses daripada pohon korma ini tumbuh, apakah kita sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan yang telah dibenarkan melalui darah Kristus itu bisa dikatakan seperti pohon korma ini? Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita. Kalau bicara tentang bertumbuh, bertambah, atau berbuah, atau berdampak, itu kita harus mulai dari bawah. Belajar dari pohon korma, bahwa orang benar itu seperti pohon korma. Jadi kalau kita belum seperti pohon korma, jangan kita masih belum orang benar yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh ajaib. Oleh karena itu, hal yang pertama yang saya ingin bagikan dan bahas bersama-sama dengan kita melalui kesempatan ini adalah bicara tentang berakar, Bapak Ibu Saudara. Nah, bicara tentang berakar ini, kita kenal bahwa sebuah pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat agar dapat bertahan dari goncangan maupun badai. Begitu pula dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita juga harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu iman yang kuat, agar kita tidak mudah goyah dengan tantangan dan cobaan
yang menghadang kita. Bicara tentang akar ini sesuatu yang ada pada pohon yang tidak terlihat, tetapi fungsinya itu sangat memberikan dampak bagi pohon yang bertumbuh di atasnya. Dan itu juga menentukan apakah dia nantinya bisa berbuah atau tidak. Bicara tentang akar ini adalah sesuatu yang sangat penting kalau bicara tentang iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sana bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Akar juga berbicara tentang dasar daripada sebuah pohon yang nantinya akan bertumbuh ke atas. Sekalipun dia tidak kelihatan, tetapi dialah yang menopang, memberikan kehidupan supaya pohon itu tetap hidup, sehingga dia dapat berbuah. Akar bicara tentang fondasi. Kalau Bapak Ibu Saudara sering buat bangunan atau membangun, tentu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika kita membangun sebuah gedung, sebuah bangunan, entah itu rumah, hal yang perlu diperhatikan dan sangat diperhatikan adalah dasarnya atau fondasinya. Semakin tinggi kita membangun ke atas, seharusnya kita tahu kita harus buat semakin kokoh atau semakin dalam kita harus menggali agar fondasi itu bisa berdiri tegak ketika ada goncangan atau gempa yang datang. Ini bicara tentang akar Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan kali ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang berakar itu disamakan dengan orang yang bijaksana. Firman Tuhan katakan. Orang yang bijaksana itu bagaimana? Orang yang mendengar, setelah mendengar firman, dia melakukannya. Itu orang yang bijaksana. Itu orang yang dibangun di atas dasar yang teguh. Itu orang disamakan seperti sedang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga ketika dia membangun di atas fondasi yang telah dibangun dengan kuat dan kokoh itu, dia dapat berdiri tegak. Dia dapat berdiri kokoh sekalipun ada goncangan yang melanda. Dan lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan lagi yang saya kutip dari Lukas 6 ayat 47-48 berkaitan dengan fondasi ini. Dikatakan di sana seperti ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akar bicara tentang dasar yang tidak bisa kita lupakan. Akar itu sesuatu yang penting seperti fondasi pada sebuah bangunan. Kalau lihat bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan di sana bahwa yang menarik itu orang itu menggali dalam-dalam ayat 48 dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, ini bukan lagi badai yang biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara tentang air bah itu tsunami dan di atasnya tsunami lagi. Bahwa itu berarti bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada yang namanya tantangan, ada yang namanya persoalan, ada yang namanya masalah. Dan Tuhan bilang bahwa kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Tetapi tantangan itu ketika datang kepada kita,
Iblis yang mencobai kita itu dia kasih keluar semua peluru persenjataan yang dia punya, bagaimana supaya kita dapat roboh, bagaimana supaya kita dapat jatuh. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kalau kau mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan, kau sama dengan orang yang bijaksana. Atau disamakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang teguh, yang menggali dalam-dalam, membuat fondasi yang kuat sehingga bangunan di atasnya tidak roboh. Bahkan ketika dikatakan banjir bahkan itu datang sekalipun, engkau tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang ingin saya sharingkan dan bagikan bagi setiap kita, kalau kita bercermin dan melihat pada kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana caranya saya mengukur saya ini telah bertumbuh atau berbuah. Kalau lihat perjalanan kehidupan kita, apakah kita ini betul-betul telah bertumbuh di dalam Tuhan, atau telah berbuah, berdampak bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan dan melihat daripada kehidupan kita masing-masing. Kalau belum, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Mungkin bukan pohonnya, mungkin bukan buahnya. Karena pohon yang bertumbuh sehingga dapat menghasilkan buah itu adalah dampak daripada pengakaran yang kuat, dasar fondasi yang kuat. Mungkin persoalannya di sini, bahwa fondasi kita belum kuat, sehingga perlu bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, supaya dapat dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, seperti pohon korma itu, perlu kita merefleksi pada diri kita. Oh, ternyata kita perlu berakar kuat. Sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti bahwa itu tidak memiliki dampak buat sesuatu yang terlihat di atasnya. Contohnya akar. Kita sebagai orang-orang percaya perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena itu bagian yang terpenting. Ketika kita berakar teguh dan kokoh di dalam Tuhan, angin badai dalam bentuk apapun yang datang, bahkan air bah sekalipun, tidak akan mampu memgoyahkan kita, karena kita berakar kuat di dalam Tuhan. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bertumbuh. Bertumbuh itu, kalau lihat gambar saya di sini, saya ambil gambar seperti bibit. Bibit ini ketika ditanam untuk dapat jadi pohon, selain pengakaran yang kuat, itu dia harus bertumbuh yang dari kecil ini untuk bisa jadi pohon yang besar. Nah, untuk dia dapat bertumbuh dari yang kecil ini jadi yang besar, itu ada yang namanya proses. Dan ketika bicara tentang proses, itu selalu bicara tentang waktu. Ada waktu yang dibutuhkan bagaimana pohon yang kecil ini yang tadinya masih bibit, sehingga dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang bisa berguna. Bahkan tidak hanya besar, bisa menghasilkan buah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita untuk melihat sebagai orang-orang percaya bahwa dalam kehidupan kita, hal yang terpenting juga selain berakar adalah bagaimana supaya kita bertumbuh. Sebuah pohon yang baik dapat dilihat pada pohon tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik dapat dilihat dari pertumbuhan imannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana melihat dan mengukur bahwa kita telah bertumbuh di dalam iman sebagai orang-orang percaya. Tentu kita tidak boleh saling menghakimi bahwa orang yang rajin ke gereja itu sudah tentu imannya kuat. Belum tentu.
Kalau orang yang rajin saja belum tentu bertumbuh, apalagi orang yang tidak rajin. Toh ada yang bilang bahwa ya di gereja itu ya bisa juga kita beribadah, di rumah juga bisa. Tidak ada yang salah sih sebenarnya. Tetapi hal yang kita mau lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita siap untuk bertumbuh seperti pohon korma itu, untuk menyingkirkan segala penghalang batu-batu yang ada di atas. Dan ini kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Kenapa kita perlu bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Salah satu hal yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah apakah kita bertumbuh atau tidak. Kalau orang yang cuek dan tidak mau, kita semua dalam kehidupan ini tentu ada pencapaian-pencapaian yang kita mau capai. Kalau kita bangun usaha, yang tadinya usaha kita kecil, kita mau supaya usaha itu jadi besar. Kalau kita mungkin anak sekolah yang tadinya kita ranking 20-an, kita mau masuk 10 besar. Itu yang namanya bertumbuh. Ada pencapaian-pencapaian. Mengapa penting kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara? Di dalam firman Tuhan dikatakan di sana, yaitu dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita perlu bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, karena di sekitar kita ada begitu banyak hal yang siap untuk menjatuhkan kehidupan kita, termasuk salah satunya pengajaran-pengajaran palsu. Kalau lihat konteks daripada Efesus ini, ketika Paulus bicara kepada jemaat di Efesus bahwa ada orang-orang yang telah menyelewengkan ajaran Tuhan. Yang tadinya Paulus sudah pasang dasar firman Tuhan itu seperti ini dan ini. Tetapi ada orang yang mencoba membelokkan. Oh tidak, keselamatan itu bukan hanya ini, tetapi ada juga ini tadi. Akan banyak pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Dan kalau kita tidak siap, maka itu akan menghanyutkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk terus dapat bertumbuh, karena bertumbuh menjadi hal yang terpenting bagi setiap kita sebagai orang yang percaya. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang berbuah, bicara tentang berdampak. Bicara tentang berbuah ini adalah bicara tentang sesuatu yang kita hasilkan, tetapi bukan kita yang nikmati, orang lain yang nikmati. Pohon ketika dia berbuah, bukan dia yang nikmati buahnya. Orang lain, bukan pohon itu. Itu bicara tentang berbuah. Saya sebagai orang yang awam, Bapak Ibu Saudara, mengenai pohon-pohon ini masih cukup kabur tentang, kalau ditanya, oh ini pohon apa? Kalau tidak ada buahnya, saya tidak tahu. Hanya beberapa saja yang saya tahu. Mungkin di antara kita juga seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Begitupun kita orang percaya bahwa kita dikenal dari buahnya. Kalau cuma dikasih tunjuk pohonnya, aduh ini pohon apa, kalau sudah buah-buah yang jarang saya makan, saya tidak tahu ini pohon apa ini. Tapi kalau lihat buahnya, oh ini buah ini, berarti ini pohonnya namanya pohon ini. Kita dikenal daripada buah kita. Dampak apa yang kita berikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut agar kita berbuah. Karena dengan cara inilah nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8 dengan sangat jelas mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah
murid-muridmu. Kita selalu mengagung-agungkan atau mendengung-dengungkan bahwa kita mau mempermuliakan Tuhan. Tapi kadang kita tidak tahu bagaimana caranya kita mau mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan kali ini memberitahukan kepada kita bahwa salah satu hal yang membuat Tuhan dipermuliakan itu adalah ketika kita berbuah. Dan berbuah tidak hanya terjadi begitu saja. Ada prosesnya tadi. Perlu pengakaran yang kuat. Dia harus bertumbuh hingga sampai pada waktu dia bisa mengeluarkan buah. Kalau ingin Tuhan dipermuliakan, teruslah berbuah, berdampak dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat berbuah? Ayat yang keempat dari Yohanes pasal 15 ini katakan begini: tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dengan cara berbuah kita mempermuliakan Tuhan, tapi tidak tahu bagaimana caranya berbuah. Firman Tuhan kasih tahu lagi, harus tinggal di dalam Tuhan. Harus melekat, ranting itu harus melekat pada pokoknya. Kalaupun ranting itu telah berbuah, tetapi kalau dia lepas dari pokoknya, pohonnya, mungkin dia berbuah sekali itu saja. Dan mungkin tidak sampai matang juga. Setelah itu dia tidak akan berbuah lagi. Dan firman Tuhan katakan, ya, tidak ada lagi gunanya. Dan dia jadi ranting, jadi semak-semak, dikumpulkan lalu dibakar. Tuhan mau supaya kita melekat. Bicara tentang berakar, bertumbuh dan berbuah itu adalah suatu paket, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita harus berbuah. Untuk berbuah kita harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh kita harus berakar dalam. Sehingga ketika badai, persoalan masalah itu datang, kita dapat menanggung buat pokok di dalam. Yang terakhir, Mazmur 92 tadi ayat 13 sampai 16 katakan begini: orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Untuk dapat berbuah, Bapak Ibu Saudara, pohon itu tidak boleh pindah-pindah. Kalau pohon itu dipindah-pindahkan terus, kapan dia bertumbuh, kapan dia berbuah? Begitupun kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita perlu tertanam. Bicara tentang tertanam ini, bicara tentang di mana kita diberikan makanan rohani. Kalau pohon dia pindah-pindah, itu tidak bakalan tumbuh dan tidak bakalan berbuah. Mau bagaimanapun bentuk segarnya kelihatan dahulu, dia harus tetap di tempatnya dan harus bertanggung. Itu pun dengan kita. Nah, tidak perlu kecewa kalau bagaimana saya sudah tua ini. Firman Tuhan katakan, ketika tua pun menjadi segar, berarti bisa berdampak, bisa memberikan buah. Jadi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kita bisa memberikan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di luar sana. Intinya kita harus bertumbuh, dan untuk bertumbuh kita harus berakar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap berakar, bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.